Atau Mas Agil nanti akan berproses seperti itu, akan memunculkan agama baru. Waduh, akan muncul agilisme. Kita tunggu. Waduh. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kita di sini akan sedikit ngobrol sederhana seperti biasanya. Di sini kita akan ngobrol sederhana dengan Mas Agil. Mas Agil ini sebenarnya teman saya. Udah lama kita lama udah nggak ketemu. Ya. Perkenalan sedikit tentang Mas Agil. Mas Agil ini adalah penikmat seni. Saya memperkenalkan dia lebih jauh, dia nggak mau. Tapi intinya dia penikmat seni. Kemudian beliau juga penulis. Ini salah satu tulisan beliau yang teman-teman bisa juga cari di mana Mas Agil? Di online shop, mungkin di Shopee, di Bukalapak, sama di Tokopedia. Nah, itu mungkin teman-teman kalau memang tertarik, ya ini salah satu karya Mas Agil, Mawar Kiriman Eros. Ya. Tapi sebelum itu Mas Agil, saya boleh nggak tahu apa sih salah satu isi? Mas Agil bisa baca salah satu yang ada di sini tentang puisi yang ada di sini. Waduh. Berat ini disuruh baca. Ya mungkin bisa saya ambil faedah mungkin dari situ. Mungkin suaranya juga dikeraskan biar kedengeran. Saya baca acak saja. Namanya ini. Tuhan membakar ikan. Tuhan membakar ikan. Manusia terlalu mencintai Tuhannya. Mereka pergi tidur. Tuhan dikurung di rumahnya. Anak-anak kekurangan tempat bermain. Tuhan tidak marah. Ia hanya lebih diam dari biasanya. Saat manusia menjenguk Tuhan ke rumahnya, Tuhan pergi ke pasar membeli ikan dan membakarnya untuk makan anak-anak sehabis berenang di kali tercemar. Malang, 23 Desember 2018. Itu udah lama berarti ya puisi itu? Lumayan. Sekitar berarti 3 tahun. 3 tahun. Hampir Ya. 3 tahun. Ada hal yang menarik sepertinya ya tentang Tuhan. Jadi tadi situ tuh Mas Agil juga mengatakan tentang Tuhan yang dikurung. Maksudnya gimana itu? Nah, ini sebenarnya apa ya? Mungkin satu bentuk kekesalan. Kekesalan Mas Agil Ya, terhadap kekesalan Tuhan saya, atau kekesalan terhadap saya siapa? terhadap tabiat orang-orang yang katanya mencintai Tuhan. Yang katanya mencintai Tuhan. Kan tahun-tahun 2018 ini kalau nggak salah kan sempat ada berita tentang ketika malam rumah-rumah ibadah itu dikunci karena alasannya demi keamanan dan sebagainya. Ya. Sedangkan yang saya tahu sebagaimana ajaran orang tua saya dulu, rumah ibadah itu terbuka untuk semua orang, bahkan untuk musafir. Ya, tentunya itu. Dan juga rumah ibadah juga terbuka untuk anak-anak. Jadi rumah ibadah itu juga bisa menjadi tempat bermain untuk anak-anak. Iya. Tapi kenapa orang-orang yang katanya mencintai Tuhannya tapi malah mengunci rumah Tuhan? Bahkan ketika andai kata suatu saat ada musafir ya, musafir yang sedang lelah, terus pas tengah malam Ya. saya yakin yang ada di pikirannya mungkin tempat berteduh itu satu-satunya mungkin tempat ibadah, rumah ibadah. Tapi bagaimana kalau rumah ibadah itu dikunci? Itu kan tanggapannya Mas Agil ya pada saat itu, keresahan hati. Tapi ngomong-ngomong Mas Agil percaya nggak sih adanya Tuhan? Saya pernah dengar sih teman-teman tuh, Mas Agil adalah salah satu orang yang mencari eksistensi Tuhan. Saking percayanya saya sama Tuhan, saya sampai mencari-cari Tuhan itu ada di mana. Ya.
Iya, sampai sekarang pun saya masih mencari sebenarnya Tuhan itu kenapa sih harus menciptakan kehidupan? Bahkan apakah benar Tuhan yang menciptakan kehidupan? Apakah benar kita bernapas, kita bicara seperti ini karena itu kehendak Tuhan? Itu semua seperti yang saya tahu, saya bicara sekarang ini secara sadar. Terlepas itu pengaruh Tuhan atau tidak, saya nggak tahu. Atau pengaruh dari pemikiran Mas Agil sendiri? Nah, apakah Tuhan mempengaruhi saya untuk berpikir seperti ini? Tapi Mas Agil percaya nggak kalau ada Tuhan yang memang dia menguasai Mas Agil? Atau Itu yang memang Mas jadi- Agil Tuhan nggak menguasai, Tuhan ada tapi nggak menguasai saya, atau pemikiran sebaliknya? Tuhan itu sebenarnya saya percaya adanya Tuhan. Bisa jadi saya percaya dengan adanya Tuhan karena saya menyaksikan kelahiran dan kematian. Meskipun kelahiran itu bisa dijelaskan secara ilmiah, yaitu bertemunya sperma dengan sel telur Ya, melalui ritual persenggamaan. ya. Nah itu kan secara ilmiah. Tapi prosesnya kan kalau di agama turunan saya, Kami Islam ya tentunya. ya saya dulu lahir di keluarga Islam dan saya sekarang nggak tahu. Beragama apa? Intinya saya masih percaya Tuhan. Tapi Tuhan di mata saya, Tuhan di kepala saya itu tidak punya nama. Ya Tuhan itu Tuhan. Berarti nggak ada Allah atau Iya, dia nggak bernama. nggak Jesus itu enggak ya? Tapi saya pernah dengar tuh Mas Agil dalam pencarian Tuhan, Mas Agil pernah ke gereja, lebih-lebih ke tentunya ke Iya. masjid. Kalau nggak salah pada saat itu teman yang mengatakan saya pada saat Mas Agil di Kalimantan. Nah, ya benar. Waktu itu saya sempat hidup di Kalimantan cuma sekitar 2 atau 3 bulan waktu itu. Kebetulan saya tinggal di rumah saudara saya yang beragama Katolik. Sudah saya coba ikut saudara saya ketika menjemput anaknya sekolah minggu, dan berhubung masih ada khutbah atau apa ya istilahnya, Khutbah mungkin ya. Ya, Kalau masih dalam ada. kita kan khutbah agama Islam. masih ada khutbah. Nah itu saya coba dengar gimana sih beragama itu, gimana sih Tuhan itu dalam gambarannya orang-orang Katolik, dari gambaran orang-orang yang di luar agama turunan saya sendiri. Yang di agama turunan saya sendiri saya masih mempertanyakan itu gitu. Ternyata dari sana saya masih nggak menemukan apa-apa, sama seperti apa yang saya cari di agama turunan saya. Jadi masih kosong ya. Iya. Untuk selama Mas Agil cari di Katolik pun nggak menjawab keresahan Mas Agil. Iya, karena apa ya, dalam kepala saya beribadah itu kan apa ya, salah satu cara untuk manusia untuk mendapatkan ketenangan. Benar nggak sih? Iya, iya. Saya pun melakukan itu. Ketenangan, terus apa ya, merasa damai gitu ketika banyak masalah, ketika sumpek istilahnya kalau bahasa Jawa, sumpek, terus kita ibadah, akhirnya kita menemukan ketenangan. Bener nggak sih seperti itu? Kalau saya sendiri sih seperti itu. Saya ibadah. Kalau saya kan Nah, sholat. itu yang membuat saya penasaran. Saya pernah bertanya-tanya, kok bisa sih orang-orang itu hanya dengan seperti itu terus lepas dari masalahnya meskipun sebentar. Saya coba akhirnya mulai dari agama turunan saya di Islam dulu, karena saya lahir di keluarga Islam. Tentu saya nyoba gitu loh.
ya apa yo, gimana ya, saya punya masalah, saya coba ibadah, saya coba ngaji, saya coba ritual ini, ritual itu, ritual ini, ritual itu, nggak ada efeknya, kosong. Jadi apakah benar Tuhan ada di sini? Sampai muncul pertanyaan itu. Makanya dari Mas Agil tadi kan seperti puisinya itu kan menggambarkan sebenarnya Mas Agil juga percaya tentang Tuhan kan, tapi lebih pada peran Tuhan itu seperti apa gitu kan. Ketidaktenangan yang Mas Agil rasakan ya juga tidak ditemukan di rumah-rumah ibadah, entah itu yang terbilang di masjid ataupun di gereja Ya, tapi karena pandangan Mas Agil terhadap agama secara khusus gimana? secara khusus Atau ya selama ini kan punya agama Islam dulu keturunan, tapi pandangan Mas Agil secara pribadi selama pencarian bagaimana terhadap agama? ya, agama bagi saya, karena saya juga orang Jawa, saya juga berpegang teguh, ya bukan berpegang teguh ya. Intinya saya berpegang pada ungkapan agama kuwi ageman. Ya, agama itu apa Agama artinya? itu pakaian. Agama itu pakaian ya. Jadi kalau orang berpakaian itu kan harus memakai pakaian yang pas, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Ya, tentunya. Nah, sejauh pencarian saya belum menemukan pakaian yang pas dengan tubuh saya. Tapi bukan berarti Mas Agil menafikan agama ya. Masih mencari berarti. Ya, Iya sih? iya, ya masih mencari. Ya, siapa tahu nanti 1 tahun sebelum saya mati saya menemukan agama, saya tidak tahu. Bisa jadi nanti ke Buddha, Hindu atau ke Islam lagi yang menemukan. Siapa tahu? Nah, tapi nggak terintervensi Mas Agil harus Katolik, Nah, Islam enggak kan? Kemudian Ya, agama itu kita intinya harus memakai pakaian yang pas gitu loh. Kalau kebesaran ya longgar seperti orang-orangan sawah itu loh. iya. Sedangkan kalau terlalu sempit itu akan menyiksa badan kita. Kita akan sulit bernapas, kita akan sulit bergerak. Jadi agama itu ya harus pas dengan tubuh. Misal yang memakai agama itu adalah jiwa, berarti pakailah agama yang pas dengan ukuran jiwamu itu seberapa. Dan selama ini masih belum menemukan baju itu ya Mas Agil ya. Maksud saya agama itu masih belum ketemu. Tapi kan gini, ada yang saya sih kalau dalam agama itu ada ibadah sih. Ibadah kita nyebut tadi ibadah. Ibadah itu kan sarana untuk mendekatkan seorang yang diciptakan, kita kan manusia, kepada zat yang menciptakan. Oke lah, kita kalau dalam Islam Allah, kalau dalam Kristen apa saya nggak tahu, atau Tuhan lah secara umum. Mas Agil selama umur ini untuk mendekatkan diri kepada Tuhan apa sarananya? Ada nggak sih sarana? Karena saya mencari-cari, Ya, berarti kan saya masih belum dekat dengan Tuhan. Karena saya sendiri masih mencari Tuhan ini di mana. Apakah Tuhan ini ada di luar saya, atau Tuhan ini sebenarnya ada di dalam diri saya? Bukan berarti saya mengaku diri saya Tuhan, tapi Tuhan melingkupi apa yang ada di dalam saya. Jadi darah saya mengalir, itu jantung saya berdenyut, itu ada Tuhan. ada Tuhan di sana. Atau wujud Tuhan itu? Atau gimana? Mungkin ada Tuhan di sana, karena kita nggak tahu. Ataukah Tuhan itu ada di luar saya, yang ketika saya ingin menjumpainya saya harus pergi ke suatu tempat, harus ke tempat ibadah, harus ke sana, harus ke masjid, harus ke gereja, harus ke vihara dan sebagainya. Jadi selama ini cara saya jadi ibadah itu kembali lagi adalah sarana, kalau menurut Mas Romli tadi kan mendekatkan yang diciptakan dengan yang menciptakan. Ya. Tapi dalam pandangan saya beribadah seperti tadi adalah sarana untuk menenangkan diri. Ketika saya tidak menemukan Tuhan saya, ketika saya masih mencari-cari Tuhan saya,
yang saya lakukan hanya menenangkan diri. Bagaimana saya menenangkan diri, bukan bagaimana saya mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya mungkin percaya Tuhan, tapi Tuhan di sini belum saya temukan dulu. Jadi masih on proses ya, proses. Iya, Kayaknya masih panjang kayaknya. mungkin. Jadi untuk menenangkan diri selama ini saya mungkin bisa disebut semadi ya. Apa semedi ya? Iya, semedi. Semedi itu kayak menyepi gitu ya. Nah, jadi saya pergi ke satu tempat yang kira-kira jauh dari kebisingan. Saya diam di sana beberapa saat. Ketika saya rasa sudah cukup, sudah selesai. Tapi itu bukan sarana mendekatkan Tuhan, tapi hanya menenangkan hatinya Mas Agil aja. Karena bagi saya apa ya? Ibadah itu tadi tujuannya, menenangkan diri, mencapai kedamaian. Nah, cara saya mencapai kedamaian, cara saya menenangkan diri seperti itu. Ketika di kepala saya ini sudah berkecamuk hal-hal yang apa ya? Hal-hal yang ribet, hal-hal yang rumit, saya memilih untuk menghilang sejenak. Jadi dan di sini saya menghilang itu bukan pergi ke satu tempat khusus, bukan ke tempat ibadah, bukan ke satu tempat yang biasa digunakan untuk ritual. Disakralkan. Jadi saya pergi ke tempat di mana kaki saya berhenti. Jadi ketika saya merasa sumpek, saya merasa ribet, saya biasanya jalan kaki. Saya menunggu sampai kaki saya berhenti. Oh, di sini. Oke. Jadi dulu pernah saya jalan kaki malam tuh saya merasa sumpek, saya merasa apa ya? Merasa nggak enak lah. Akhirnya saya coba jalan-jalan. Jalan dari rumah sampai ke alun-alun. Itu jalan ya? Ya. Padahal jauh ya itu. Ya, lumayan. Sekitar berapa itu? Mungkin 10 kilo lebih kayaknya. Lumayan. Ya, jadi saya jalan. Ternyata kaki saya berhenti di situ, di alun-alun. Oke, saya diam di sana. Tapi mendapatkan ketenangan nggak pada saat di alun-alun? Dapatkan ketenangan di situ. Jadi apakah Tuhan ada di Alun-alun? Itu pertanyaannya. Kita juga bingung. Ya mungkin ya gimana ya? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang memang perlu dijawab oleh petualangannya Mas Agil. Yang tentunya yang akan menjawab sendiri ya nanti Mas Agil dengan petualangan itu. Tapi ada pertanyaan menarik kayaknya. Ketika Mas Agil memang percaya tentang agama, namun tidak menempatkan satu hati terhadap agama tertentu, bagaimana tanggapan Mas Agil tentang orang-orang yang berperan dalam agama tersebut? Misalnya kalau dalam Islam ada Muhammad, kalau di Buddha itu ada siapa itu? Buddha ya, Gautama ya, Siddhartha Gautama, atau di Yesus. Pandangan Mas Agil terhadap tokoh yang menurut saya sih arif, semua itu arif. Jadi Sambil ngopi boleh kok, sambil ngopi saya boleh. memandang orang-orang itu sebentar. Biasanya kalau kita mau rasan-rasan itu kita harus punya amunisi. Ini kan kita mau rasan-rasan orang-orang besar. Tokoh ya. Itu kan kayak Muhammad itu kan kalau saya karena agama Islam dan alhamdulillah Islam, Muhammad itu orang yang besar. Senjata utama pun saya mengakui orang besar. Yesus pun saya juga mengakui orang besar. Untuk perspektifnya Mas Agil yang tidak punya agama, bukan nggak punya agama, masih belum menentukan agama. Jadi bagi saya orang-orang itu adalah orang-orang yang bijak. Nah, bijaknya di sini mungkin bisa kita bilang mereka itu adalah seorang filsuf atau seorang pemikir, atau mereka
orang-orang yang beruntung punya privilege yang kita nggak tahu apa. Mungkin mereka punya derajat apa ya, derajat pendidikan yang lebih tinggi, punya ilmu yang lebih tinggi, punya harta yang lebih tinggi dari kaum yang pada saat itu akhirnya mereka bisa mempengaruhi masyarakat itu dan menjadi tokoh agama pengikutnya. Akhirnya setelah dia punya pengikut, dia jadi tokoh dan pendiri agama gitu mungkin. Atau Mas Agil nanti akan berproses seperti itu, akan memunculkan agama baru. Waduh, akan muncul agilisme, kita tunggu. Waduh, jangan. Atau itu hanya pemikirannya Mas Agil, ini punya saya sendiri aja. Ada nggak sih pemikiran itu? Nah, ini seperti yang saya katakan suatu hari. Jadi ibadah itu adalah hal yang privat. Begitu juga agama. Bagi saya agama itu adalah hal yang privat. Jadi saya nggak peduli ketika orang bilang saya kafir, bilang saya ateis, bilang saya sesat. Saya nggak peduli. Karena kalian nggak tahu gitu loh bagaimana saya melakukan aktivitas spiritual saya. Kalian nggak tahu. Karena memang saya tidak mempublikasikan secara khusus ya. Ya. Apalagi untuk mempengaruhi orang. Saya pikir buat apa saya mempengaruhi orang? Jadi ibadah bagi saya adalah saat dimana saya dan mungkin sesuatu ini yang saya anggap Tuhan itu adalah saat saya dan dia bercinta. Iya. Jadi saya mau cerita, saya mau melakukan apapun dengan dia, dan saya nggak mau orang lain tahu. Berarti intinya Mas Agil ini percaya tentang agama atau percaya tentang Tuhan ya, tapi tidak menentukan di agama mana. Atau sebenarnya masih berproses untuk menuju agama-agama tertentu. Dengan kalau tadi bicara agama itu ageman yang menyesuaikan dengan pakai ya. Berarti Mas Agil masih mencari sesuatu yang pas dalam. Bisa jadi saya masih mencari, atau bisa jadi saya menjahit pakaian saya sendiri, kan tidak tahu. Oh iya, betul menjahit pakaian sendiri itu berarti kan punya pemikiran tersendiri, tidak mengikuti agama-agama tertentu, tapi tetap percaya Tuhan gitu. Boleh saya mengatakan Mas Agil itu adalah orang agnostik? Agnostik terlalu ngeri ya. Saya gini, kalau ateis enggak, soalnya percaya agama toh. Kalau agnostik kan gimana? Bisa nggak saya menyebut Mas Agil ini orang yang agnostik? Ya saya terserah Mas Romli ya mau nyebutnya apa. Intinya bagi saya Tuhan itu tidak bernama, dan Tuhan tidak pilih kasih. Tuhan tidak berpihak pada satu kubu. Misal di sini ada 6 kubu ya, di negara ini ada 6 kubu. Ini maksudnya agama. Ya. Ada 6 kubu. Apakah Tuhan ada di salah satu itu? Apakah Tuhan ada di semuanya? Bagi saya akan tidak adil ketika orang yang taat di agama satu dia akan masuk surga, dia akan masuk neraka gara-gara dia tidak taat kepada agama yang lain di kubunya Tuhan ini. Apakah Tuhan sepilih kasih itu? Tidak. Bagi saya siapapun yang percaya Tuhan, maka Tuhan itulah yang akan menyelamatkannya. Entah siapapun namanya. Iya. Entah namanya Yesus, entah namanya Allah. Ketika kamu percaya dengan Tuhan yang itu, Tuhan itulah yang akan menyelamatkanmu. Berarti Mas Agil lebih ke semua agama sama gitu, iya nggak sih? Atau gimana? Iya. Semua agama sama aja yang semua akan menghantarkan setiap orang itu ke surganya masing-masing. Atau memang surga satu itu yang memang ditentukan sama Tuhan? Nah, surga sendiri saya masih mempertanyakan gitu loh. Apakah setelah mati kita akan menjumpai persimpangan yang akan menuju surga atau neraka?
ataukah kita akan menuju suatu tempat yang kita sendiri nggak tahu namanya apa? Karena apa ya? Ya kita nggak pernah ngalami, kita hanya bisa membaca lewat kitab-kitab bahwa nanti setelah kematian ada surga, nanti setelah kematian ada neraka. Apakah benar seperti itu? Mungkin bagi orang-orang yang percayainya, Iya, benar. it's fine. Tapi orang-orang yang mungkin pemikiran sama Mas Agil masih ada tanda tanya besar. Iya, Tapi pertanyaannya ketika nggak ada, misalnya nggak ada nih, kita punya kesimpulan besar, ya udah surga dan neraka nggak ada. Tapi bagaimana orang yang di dunia itu berbuat baik? Balasannya apa dong? Atau orang di dunia itu berbuat jahat? sekarang Balasannya saya apa? tanya balik, apakah berbuat baik perlu alasan? Tentu enggak. Dalam titik-titik tertentu kita kayak aku ke Mas Agil, kita bersahabat nggak punya alasan kan? Hanya kebaikan kita yang punya mendasari ini. Tentu dalam hal tertentu itu nggak punya alasan sih kebaikan. Terus Bagi saya berbuat baik itu nggak perlu alasan. Berbuat baik saja. Ketika kamu berbuat baik masih mengharapkan imbalan, istilahnya surga dan neraka, pahala dan dosa adalah imbalan, berarti itu bukan kebaikan. Itu istilahnya kamu beli. Kamu membeli pahala dengan kebaikan. ada transaksional Iya, mungkin gitu. itu transaksi. Jadi di mana letak ikhlasnya? Kalau kita harus berbuat sesuatu harus ikhlas, di mana letak ikhlasnya ketika kita mengharapkan pahala dalam melakukan kebaikan? Tapi untuk kalau orang yang berbuat jelek gimana, Mas Agil? Misalnya membunuh atau merampok atau yang lain, misalnya itu gimana balasannya? Atau memang dalam pandangan Mas Agil ada lain mungkin? Ya, bagi saya pembunuh balasannya adalah dibunuh, tidak harus. Karena bagi saya neraka itu masih pertanyaan. Pembunuh ya harus dibunuh. Iya, tapi kan mereka karena nggak ketahuan membunuh, dia bebas berkeliaran. Apa Jadi, tugas polisi sekarang? iya tentunya, misalnya nggak ketemu polisi itu gimana? Sampai dia mati, berarti dia nggak dibalas sama, oke lah, sama zat yang tertentu yang kita anggap tinggi atau Tuhan lah kalau kita ngomong. Nah, itu satu pertanyaan yang agak sulit, bukan agak sulit. Ya memang sulit, karena mungkin orang-orang itu memang ya sudah membunuh dan tidak ketahuan. Maka mungkin memang nasibnya sedang baik. Berarti, Tapi saya percaya meskipun dia tidak tertangkap, dia tidak dihukum, pasti ada hukuman yang namanya rasa bersalah. ya Itu pasti ada. setiap orang kalau punya nurani, Berbuat hal yang salah, mungkin salah secara konvensi, pasti ada rasa bersalah. Inilah hukumannya. Kalaupun dia nggak berjumpa dengan balasan yang setimpal, mungkin pembunuh harus dibunuh dan sebagainya, rasa bersalah inilah hukuman. yang Dan akan menghantui ketika mereka. punya rasa bersalah itu, saya pernah merasakan bersalah nggak? Tentu Enak nggak rasanya? nggak enak. Nah, bayangkan sampean hidup dengan rasa bersalah itu seumur hidup sampai sampean mati. Iya sih. Oke, itu mungkin yang bisa obrolan sederhana kita tentang, ya kita bicara tentang ketuhanan yang perspektifnya Mas Agil. Tentu di sini kita tidak membicarakan dogma agama tertentu, entah itu Islam ataupun Nasrani, tapi kita membicarakan tentang perspektif yang ada di seorang penulis, seorang sastrawan, seorang yang punya interest besar terhadap seni. Jadi teman-teman, itulah pendapat Mas Agil dan obrolan sederhana. Mungkin teman-teman bisa nanti berpendapat juga di kolom komentar. Itu tentang bagaimana sih Tuhan itu, eksistensi Tuhan itu gimana, ada bagaimana pertanggungjawaban kita sebagai manusia terhadap Tuhan itu gimana. Boleh teman-teman nanti juga bisa komentar di kolom komentar. Kalau mau ngajak ngopi saya juga bisa. Ya, itu tawarannya Mas Agil. Ya, sebelum itu kita teruskan Mas Agil seperti ngopi biasanya. Ya, dari saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.